saya punya atasan yang dominan, ada nggak dominan? Kerja marah-marah mulu. Ada marah, hari-hari pagi, siang, sore, malam, subuh, semua marah isinya. Kita baik-baik ngomong laporan, kena marah. Kita nggak laporan, kena marah. Ada yang begitu nggak? Nah, yuk kita pahami dulu. Biasanya atasan-atasan model seperti ini, buat dia yang penting hasil. Hasilnya gimana? Oh, dia nggak fokus pada proses. Jadi kalau kita datang dengan menjelaskan proses, dia akan pusing. Aduh, hasilnya gimana? Targetnya tercapai atau enggak? Nah, biasanya begitu. Ya. Terus yang kedua, ingat. Orang atasan tipe dominan itu egonya tinggi. Jadi kalau saran saya, jangan pernah sekali-kali menyanggah pembicaraan di depan beliau. Habis. Ya, Pak gini Pak, oh tambah kita melawan, tambah habis kita. Ya, jadi kalau depan beliau lagi marah-marah, sebaiknya gimana? Iya Pak, siap Pak. Oke Pak, jangan jawab, dengerin dulu. Pak, lalu saya mendebatnya gimana? Kalau beliau salah gimana? Jangan di depan orang. Depan orang lain, dia lagi marah sama banyak orang kan, kita jangan debat, iya aja. Nanti kalau ada hal pribadi, kelihatan wajahnya kan, wah lagi happy nih bos kita nih, deketin, Pak, saya ada ide. Jangan ngomong juga, Pak, Bapak salah, jangan, jadi masalah tuh ya. Pak, saya ada ide, dari Bapak kemarin sampaikan rasanya kalau seperti ini bagus loh Pak. Saya sudah lihat teman-teman juga oke. Biasanya beliau, oke deh. Nah, jadi orangnya simpel, tapi harus tahu titik di mana dia tidak dalam kondisi emosional. Good. Belum uang lebih ya. Oh, cuma ngomong emosional. Tuh ya. Lalu tipe orangnya juga pengen cepet. Kalau saya punya atasan yang cepet, saya kerjanya juga harus cepet. Jangan kitanya lambat. Iya Pak, besok ya. Wah, dia paling seneng. Gimana? Selesai belum? Siap Pak. 2 jam saya bereskan. Nah, paling seneng tuh jawaban-jawaban gitu. Sigap, cepet, ya. Terus hasil, jangan banyak ngurusin proses deh. Beliau yang penting hasilnya gimana, target tercapai enggak, gitu kan ya. Udah marah tidak sabaran. Nah ini kalau kita menghadapi tipe-tipe yang atasan yang begini, ya. Ada nggak atasan yang influence? Ngomong sana, ngomong sini panjang lebar. Kita lagi datang, Pak, ini mau laporan. Sini dulu. Begini ya, saya mau cerita dulu. Kemarin saya ikut pelatihan, bla bla. Ada nggak begitu? Tunggu dulu lama. Aduh, kalau kita udah pikir nih, aduh laporan dikejar nih, gimana gitu ya. Nah, karena dia senang dengan didengerin, diperhatikan, paling seneng tuh. Ya, tipenya nih, ya, senang didengar. Suasananya biasa informal. Ya, santai aja lah. Yuk sini kita ngobrol, ya. Nggak suka yang formal. Ya, senang wawasan baru. Nah, kalau kita punya atasan yang modelnya semi influence, artinya kita harus update dengan gosip dan informasi, ya kan? Kan suka juga gosip toh. Kau denger ini nggak? Yang mana Pak? Ah, nggak asik nih orang, betul nggak? Tapi kalau denger gosip, kan gosip apa yang baru ya? Ayo, gosip apa yang terbaru di TikTok? PDD, Baim ya, Baim sama Paula. Baim kelihatannya sudah tidak suka dengan Paula, cocok kan dia? Nah, yang begitu update sedikit lah, ya. Atau PDD, dia pasti mungkin dia akan jeplok ke situ, karena orangnya tipenya kan wawasannya kemana-mana, ya, mudah terdistraksi, ya kan, mudah terganggu pikirannya. Nah, ini dia ya. Kadang-kadang pernah nggak dipanggil atasan, beliau instruksinya nggak jelas, nanti ke sini, nanti ngomong ke sana, nanti ngomong sini, lalu kita bingung, ini instruksi yang mana ya? Pernah nggak begitu? Jadi kita ragu-ragu nih yang mana nih? Nah, kalau dengan beliau, ya kan, kalau saya dulu ya, kalau datang ke ruangan menyalahkan laporan, saya tidak pernah mau disuruh duduk, karena sekali duduk panjang lebar tuh dia cerita, lama saya. Jadi sering depan pintu, ini pintu kan ya, Pak mau menyerahkan laporan ya Pak ya. Wah, ngobrol dulu. Ya Pak, baik Pak, ya Pak, oke Pak ya, sambil mundur-mundur dikit.
Kayaknya mundur. Pak, kebetulan saya ada tugas lagi Pak ya, mohon maaf, jelek, udah tutup pintu, kabur. Kalau enggak, lama kita kerja, nggak beres-beres diajak ngobrol, gitu ya. Nah ini tipe influence ya. Lalu ada nggak atasan yang steadiness? Tidak bisa memutuskan. Pak, ini gimana Pak ya, gini. Menurut kamu gimana? Balik nanya. Menurut Bapak gimana? Wah, tunggu dulu ya, saya juga nggak ngerti. Coba idenya kamu dulu deh. Jadi kita debat dulu, siapa yang mau ngasih usulan. Karena tipe steadiness ini, tipe yang cari aman, nggak mau beresiko. Karena kalau kita datang, lalu kita minta keputusan, dia kasih begini aja. Nanti kalau salah dia nggak mau tanggung jawab, lepas tanggung jawab, gitu ya. Makanya dia seringkali tidak mau ngambil keputusan. Ya, takut salah biasanya ya, terlalu hati-hati banget ya, jadi lama sekali. Terus biasanya perlu dibana. Ini caranya gimana? Kalau minta keputusan beliau, jangan Pak, ini begini, gimana keputusan Bapak? Nggak akan dijawab. Pak, saya punya 2 solusi Pak. Yang ini begini, yang ini begini. Yang ini resikonya tinggi, begini-begini. Yang ini resikonya rendah, gini-gini. Kira-kira yang mana? Suruh pilih, bukan ditanya. Kalau ditanya nggak beres-beres, dia nggak bisa ngasih keluar jawaban. Pilih yang ini atau yang ini Pak, kira-kira. Nah, dia seni menghadapi orang sendiri juga ada. Menghindari resiko juga. Lalu kalau kita punya atasan yang compliant, compliant itu kan detail, data dan sebagainya. Caranya gimana? Kalau dipanggil harus bawa data, bawalah segeplok begitu ya. Supaya ditanya apapun juga, itunya gimana? Target di lapangan gimana? Aman Pak, target sekian persen. Ada kerusakan? Ini Pak sekian persen, ini sekian persen. Betul nggak? Ada yang gitu? Nggak bisa, misalnya contoh, Pak, target gimana? Ini Pak, pencapaian kita 80, sekian persen. Terima nggak kata sekian? Nggak mau. Sekian tuh berapa? Nah, masih tanya lagi kan, sampai pusing gitu, pusing. Karena memang beliau apa-apa akurat, data by data, ya. Lalu gelisah kalau tidak sesuai aturan. Nah, paling sering kalau dipanggil apa? Prosedurnya gimana? Dilaksanakan nggak? Sudah dicek belum? Ada nggak atasan begitu? Suka gelagapan gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu punya atasan begini, belajar untuk by data. Bicara by data, angka itu diapalin dulu nih. Wah, saya dipanggil nih, harus clear 80,5, ininya 7,2, harus pas, jangan 7, sekian Mbak, 80, sekian loh, nggak terima dia. Ya, mudah emosi kalau orang melanggar aturan. Nah, ini paling biasa ngamuk tuh. Ya, sempurna, perfect, semuanya perfect, gitu kan ya. Bersikap kritis dan cerewet biasanya, kaku soal aturan. Inilah pola yang ada di atasan kita juga. Sehingga kalau saya punya atasan, ini pernah punya, ini pernah punya, ini pernah punya, gitu ya. Semuanya pernah punya atasan model begini nih. Ya, kenapa akhirnya saya bisa harmonis sama beliau sampai akhir saya kerja? Karena saya pahami dulu, oh orangnya begini tuh. Yang begini ada Pak, ini kalau udah marah, itu kebun binatang keluar semua Pak. Cacing, kecoa, apalagi gitu, semut, semualah keluar semua. Ya sudah, saya nggak pernah nyangka. Apalagi kalau lagi marah-marah di depan yang lain, siapa? Oke Pak, saya HRD waktu itu. Siapa? Oke Pak. Nanti kalau mau nyanggah pribadi, lihat dulu ngaca. Muka senyum, turun dari mobil senyum, baru saya deketin. Kalau turun dari mobil udah asem begitu ya, jangan coba-coba, habis ya. Nah, ini seninya gitu. Ini juga sama, pakai gaya tadi, jangan mau suruh duduk, duduk. Pak, sebenarnya di sini aja Pak ya. Sambil gayanya kabur gitu. Jadi siap, bos. Nah, biasanya dia keganggu kalau dia gaya kabur tuh. Supaya kita nggak lama. Ya. Kalau ini gimana? Kasih opsi. Pak, ini, pilih yang mana Pak? Udah, cepet dia kasih jawaban. Jangan ditanya, Pak, kita punya masalah begini, bagaimana ya Pak ya? Itu setahun baru dijawab. Pusing, mikir gimana ya? Itu tipe orangnya begitu. Kalau yang ini, by data. Saya punya tas loh, tas khusus ya. Begitu beliau panggil, tas saya bawa. Karena apa? Pasti salah satu di antara data saya ditanya masalahnya.
daripada saya kena semprot, kamu kok nggak siap, datanya gimana? Saya bawa semua, Pak. Lengkap. Kan kalau HRD itu datanya data laporan karyawan, data rekrutmen, data yang keluar berapa, harus siap, gua langsung bawa tuh. Andreas, saya pengen, kan cuma random orangnya. Andreas, tolong saya ambil data, berapa karyawan tahun ini kita keluar? Siap Pak. Wih, seneng dia, mantapnya anak buah saya. Gitu. Nah itu seni kita. Kalau bicara rekan kerja agak beda dengan atasan. Karena atasan itu kan positioning kita di mana? Bawah. Kalau positioning kita di bawah ya kita nggak bisa apa-apa. Lebih banyak ngalahnya, ngikutin gaya beliau. Tapi kalau sejajar, kita kan sejajar. Hanya bagaimana Pak ya? Karena sifatnya begini nih orangnya nih. Nah ada seninya, seni juga nih. Yang pertama kalau kita punya teman kerja itu yang suka marah-marah melulu, ada nggak? Ditanya ngambek, ditanya marah, kok lama sih? Pokoknya gitu lah. Wah, ada ya? Nggak pernah ngasih jawaban tuh. Kalau kita nanya baik-baik, Pak ini, Mas ini gimana gini-gini? Harusnya gini loh ya. Wah, ini tipenya compliant begitu. Tapi kalau dapet yang begini, Pak, marah, korslet terus. Ada teman kita korslet terus, kayak listrik. Ada. Misalnya gitu ya. Pertama, tipe ini nggak suka basa-basi memang orangnya, Pak. Pengennya kalau ngomong tuh cepat. Lu mau apa sih? Jangan panjang lebar lah, ya ngerti, saya udah ngerti prosedurnya. Maunya apa? Nah, biasanya nanya maunya kita apa. Jadi kalau ngadepin begini ya ini. Lalu orangnya memang suka debat. Orangnya pakai logika. Kalau kita memberi minta tolong atau ngasih tugas, ngasih kerjaan, tapi tidak masuk logikanya dia, pasti debat dulu. Kenapa kok saya yang buat? Lah kan Bapak, Mas kan tugasnya ini. Nggak bisa. Biasanya gitu debat dulu, betul nggak? Ya. Susah nih ngadepin orang begini karena di dalam dirinya tuh udah kayak melihat kita tuh egonya tinggi. Apa suruh-suruh aku apa? Gitu kan ya? Enak aja suruh-suruh aku, gitu kan ya. Nah seninya juga ada, gitu ya. Terus orangnya to the point, juga fokus pada tuh. Mudah marah jika orang lambat. Nanti kalau dia misalnya tidak kerjakan tugas kita gitu ya, tidak bantu tugas kita, bisa aja ngomong, aku sibuk, gitu kan ya. Tapi kalau kita yang dikasih tugas sama dia, lalu kita nggak on time, kamu nih gimana sih? Biasanya gitu ya. Nah, tipe-tipe ini memang kita lihat yang argumentatif ya. Berarti kita pun harus punya cara berpikir yang logis. Kalau ngobrol sama orang ini harus masuk di akal, Pak. Nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa berandai-andai. Enggak, soalnya saya takutnya apa? Memang pernah masalah, bisa gitu ya kadang-kadang ya. Malah kita ribut sama dia. Jadi semua tuh harus logis, masuk di akalnya dia, logis. Nah, ini tipenya argumentatifnya ini harus kita hadapi, gitu ya. Memang agak repot karena suka debat. Tapi kadang-kadang orang seperti ini bukan nggak mau terima, ya. Dia bukan nggak terima masukan, hanya karena tipe dominan itu ininya besar, nggak ingin ngalah, nggak ingin kelihatan nggak bisa, nggak ingin kelihatan bodoh gitu ya. Jadi pokoknya debat dulu. Kadang-kadang debat itu masuk akal ya. Apa sih ini orang nih? Sudah jelas pekerjaan dia, makanya tanya, makanya marah-marah gitu ya. Jadi ada seninya kita pendekatan, pelan-pelan bro. Bantulah gini ya. Kalau udah menghadapi ego yang tinggi, semakin kita ngotot, semakin dia kenceng, kerjaan nggak beres-beres, berantem, baku hantam. Betul ya? Nah itu seninya nih ngadepin orang begini. Yang kedua, bagaimana kalau kita punya rekan kerja yang influence, ngobrol terus gitu kan ya? Ya. Ya. Itu nggak, aduh ini orang lagi kerja cepat ngomong terus gitu ya, karena memang hidupnya energi dia itu dari bicara ya. Ada target kosakata per hari. Yes. Kalau belum 50.000 kata keluar itu nggak berhenti tuh, belum standarnya habis. Jadi pusing kadang-kadang kita ya. Kalau ada seninya juga tuh, kita di kantor juga ada kan yang tipenya begini. Biasanya tipe-tipe yang introvert gimana? Pura-pura pasang headset. Udah, pura-pura nggak denger. Kalau malah, aduh. Nah, akhirnya dia nggak ke kita nih karena bingung. Kita pakai headset, gitu ya. Nah, seni-seninya juga ada begitu, gitu ya. Nah, ini kan modelnya begini.
Lalu yang ketiga, kalau punya rekan kerja yang steadiness, gimana nih? Diam aja ya. Ambilin itu dong. Iya bentar. Ya nggak dikerjain, cuma bentar aja. Ada nggak gitu? Aduh, minta tolong aja susah nih orang. Ini gini nih. Ini energinya saya nggak tahu nih ya. Mungkin energi itu kalau baterai itu berapa persen? 10% mungkin ya. Lambat gitu. Bisa bantu nggak? Iya, jalannya juga begini. Nah gitu ya. Duh, cepet dong. Ini buru-buru nih. Atasan datang nih. Iya, sebentar. Tenang lah. Enggak. Jadi energinya tuh memang begitu energinya gitu ya. Nah, jadi tapi dia juga kadang-kadang kalau tidak merasa aman, diminta tolong susah. Jadi kalau minta tolong sama orang-orang steadiness itu, rekan kerja, jelaskan step by stepnya. Jangan gini, bro, bantuin dong, itu ruang sebelah beresin ya. Dia nggak jalan tuh, nggak gerak. Karena apa? Di sini lagi loading. Gimana caranya? Pentium satunya loading. Iya. Jadi memang ini Pentiumnya tuh rendah nih kalau komputer nih ya. Sekarang Pentium berapa? 9 kan? Dia masih Pentium jadul. Pentium 2 zaman dulu tuh. Memorinya cuma 2 lagi. Repot ya. Lambat. Tapi kalau begini, bro, bantuin dong beresin ruangan sebelah. Tolong ya, ini penting banget nih, gua lagi sibuk di sini. Caranya gini loh ya. Nanti meja ini pindahin ke sini. Kalau begitu dia mau. Oh iya ya, oke siap jalan. Walaupun dia slow juga jalannya, tapi dia kerjakan. Tapi kalau coba dikasih hasil, nggak jalan-jalan. Bukan dia malas enggak. Kadang-kadang orang pikir, wah ini orang malas enggak. Tapi komputernya Pentium 2. Lambat gitu ya. Kalau ini Pentium berapa nih? 9, generasi 10. Wow, ini kenceng nih. Saking kencengnya buat pusing orang. Kalau ini Pentiumnya apa? Ini bukan soal Pentiumnya. VGA card-nya kenceng. Kemana-mana VGA card. Ini kalau dinikah dengan komputer kayak begitulah kira-kira ya. Nah, ada juga teman kita yang begini. Betul ya? Bro, bantuin dong. Caranya gimana? Bro, diatur diri deh. Gimana ini? Nggak bisa, prosedurnya dulu dong. Saya nggak ngerti ini. Betul nggak? Mananya prosedur dulu. Kan biasanya begitu. Harus tahu dulu nih. Masalah nggak nih? Wah, semua ditanya. SOP-nya cocok nggak? Ininya nih, wah. Udahlah nanti aja deh. Jadi mau minta bantu dia jadi pusing. Ya udah cari yang lain aja deh. Susah ini. Orang saya minta tolong ditanyanya 1000 pertanyaan. Ya, gitu ya. Ini kalau ngadepin teman-teman kita begitu, ya. Jadi memang kalau di sini seninya lebih pada kita bukan ngalah ya, karena kita sama-sama kerja. Kalau sama atasan kan ngalah karena di atasan, gitu ya. Kalau sini kadang-kadang ya seninya tadi. Kalau sama ini argumen. Kadang perlu tegas juga, bro. Sorry ya, kalau sampai itu nggak jadi, gue nggak mau tahu. Atasan marah, angkat tangan. Kadang-kadang perlu di push juga nih. Nanti kalau dia kadang-kadang ya, nggak selalu harus begini juga. Kadang-kadang kalau kita nge-push agak keras juga, dia mulai keder juga tuh. Apalagi kalau udah pakai password apa? Atasan. Saya nggak mau tahu loh ya. Nanti beliau nanya loh, saya angkat tangan. Mau ngeri dia. Bener nggak? Karena udah pakai otoritas yang lebih tinggi. Boleh pakai password begitu. Saya sering begitu dong. Hati-hati ya, direktur marah loh. Ya, oh siap pak. Semua beres. Padahal direktur nggak nanya. Sama seninya supaya orang-orang yang dominan ini bisa ngerti. Ini loh otoritas paling tinggi kita yang minta, bukan saya. Nah, gitu ya. Kalau ini tadi gimana? Ngomong tegas. Bro, saya lagi sibuk nih ya. Saya kerjain dulu nih. Nantilah sore kita ngobrol. Kadang-kadang perlu tegas pak. Walaupun nanti setengah jam kemudian ajak ngobrol lagi ya. Memang ngomong tipenya begitu. Susah hilangnya ya gimana ya. Yang paling ini beli headset. Ya kan, beli headset ngop. Dah. Oh punya headset kan? Pakai pak. Sama kalau di sebelahnya begini ya. Gitu pak. Lama-lama pusing dia. Nah, udah beres, aman. Nggak ribut lagi dia. Karena, tahu kita pakai dah ini. Ya. Kalau ini tadi ya, ingat Anda berhadapan dengan Pentium 2 yang lambat, jadi harus sistematis kalau minta tolong. Kalau yang ini, jelaskan prosedurnya, aturan mainnya gimana, baru dia jalan.
Sip ya, terjawab ya. Oke. Ada dua nih, tapi ada yang punya bawahan nggak di sini? Kalau nggak ada, saya nggak skip dulu nih, karena ini kan urusannya bawahan nih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita skip yang lain. Ada Pak. Ah? Ada, langsung saja Pak. Oh, jelasin nggak? Oh, boleh. Kalau punya bawahan yang dominan, sudah gitu lebih senior. Waduh, ini dia tantangan berat. Betul nggak? Jaraknya 10 tahun. Kalau kita keras, dia bilang apa? Kau jangan macam-macam ya. Kau masih celana pendek, saya sudah kerja di sini. Ada gitu nggak? Ya kan? Biasanya gitu, seniornya ditunjukkan. Nah, ini seninya nih ngadepin ini. Makanya kalau kita punya yang senior-senior tuh, cara ngomongnya beda Pak. Kalau Bapak punya bawahan yang junior, bisa tunjuk. Beresin ya. Ikut pasti, siap. Tapi ulang senior, saya biasanya pakai seni gini. Pak, saya mau diskusi Pak. Wih, paling seneng tuh dia tuh. Anak muda, pimpinan saya ngajak diskusi. Dalam benak beliau apa? Saya berharga. Wah, senior nih. Petantang-petantang kan. Boleh. Apa? Gini Pak ya, saya ada problem di mesin ini. Saya sudah bolak-balik pikir nggak ada yang bisa nuntasin Pak. Tapi saya yakin Bapak bisa. Tambah mekar lagi tuh. Mana mesinnya? Mana mesinnya? Ini Pak. Padahal sih singkatnya, Pak tolong beresin ya mesinnya. Tapi caranya begitu dulu. Loh iya, coba senior digitukan dulu. Jangan main tunjuk-tunjuk senior Pak. Egonya senior berontak. Makanya sering nggak konflik sama senior terus. Saya banyak lakukan itu Pak. Pak, saya yakin Bapak bisa lah. Bangga kan. Cuk, gini, caranya gini. Pak, gimana ya? Biar teman-teman lihat Pak ya. Hebat banget Bapak. Tambah mekar lagi Pak. Diajarkanlah teman-temannya gini. Oke. Makasih ya Pak ya. Nanti lain kali. Itu Pak. Padahal sih ya memang beresinnya dia yang bereskan. Nah, seni-seni senior juga beda lagi. Ya. Kalau punya bawahan yang ini gimana? Cek. Tiap jam. Ada tempat duduk nggak? Oh ada. Sejam lihat lagi. Lah, kemana nih? Cari. Ngapain di sana? Oh lagi meeting kita Pak. Balik lagi. Sini duduk sini. Gitu Pak. Kalau enggak begitu, keliling sana, keliling sini. Jadi ininya tuh panas, nggak pernah duduk. Bergerak sana, sini, sana, mutar-mutar. Ada? Nah, itu ya. Saya nggak bisa bilang itu salah ya, karena memang apa ya? Kan people oriented. Jadi energi itu ketika ngelihat orang tuh rasanya, saya harus ngobrol. Wah, cerita sana cerita. Itulah energinya di situ tuh. Ya. Kalau kita punya bawaan begini, harus dipaksa. Selesaikan sekarang ya. Pak, tapi saya kerjaan nggak bisa selesaikan. Harus gitu, keras. Ini kalau punya bawaan begini nih. Ya, kalau punya bawaan begini, kasih instruksinya harus datang. 100.000 tuh. Ini, pakai data yang ini, template-nya ini, selesaikan jam sekian, besok harus tuntas. Oke, siap Pak, beres. Nah, gitu ya. Tapi ada seni juga nih. Kalau ngasih target sama orang dominan, jangan kasih detil-detil. Pak, nanti Bapak kerjakannya A, B, C. Ya. Nah, gitu dia pasti. Langsung tembak hasilnya ya Pak. Saya pengen target besok sekian persen. Sanggup nggak? Dia besok kok ditantang begitu, kepanasan Pak. Bisa Pak. Mantep Pak. Buktikan besok ya. Langsung dia kerjakan, target tercapai. Jangan pakai detailnya, tapi targetnya. Nah, ini. Jadi kalau kita punya bawahan ini, seninya juga ada. Dulu saya punya bawahan di HR yang bagian menangani dengan pihak-pihak ketiga siapa? Kalau nggak ada pihak ketiga, jagonya siapa? Pihak ketiga, dinas, masyarakat, aparat. Kombinasi antara dominan dengan influence. Kombinasi Pak. Kalau cuma influence, cuma tengah-tengahnya susah. Keberaniannya kurang influence nih. Ngomongnya banyak, keberanian kurang. Tapi kalau ini punya keberanian, ngomongnya kurang. Jadi kombinasi ini sama ini. Ya, dulu saya punya orang personalnya jago Pak. Ada masalah nih, ada gerakan misalnya nih, mau demo kayaknya beres ini. Siap.
beres loh Pak. Pada takut semua. Nah, karena tipenya memang udah pas. Tapi kalau saya punya juga administrasi, payroll. Coba cocoknya yang mana? Urus gaji. Hari-hari. Complain steadiness. Jadi saya pasangkan, wah ini cocoknya di sini. Teman-teman kalau jadi leader, dengan pemahaman kita tentang pribadian, cocok-cocokin orang dengan kemampuan mereka, supaya bisa accelerate. Jangan salah orang, kasih orang ngadepin aparat dinas sama ini, cari orang yang begini. Apa yang terjadi? Pulang-pulang udah bengap sih. Kenapa kamu digebuk Pak? Aduh, salah orang Bapak kasih. Orang steadiness ya bengong aja, dimarahin, diam aja keplak, gitu, masalah Pak. Ya, atau orang administrasi yang ini nggak beres-beres Pak. Gimana data selesai belum? Belum Pak, sebentar Pak. Kok Pak depan komputer? Saya pikir komputer bisa tuntaskan sendiri Pak. Lah gimana? Dia kerjakan dong. Suka lucu-lucu lah ngadepin tipe-tipe ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah kita masuk ke sesi saya ini. Ini sesi Bu Made kemarin saya cuma mempertegas saja ya.